di Muslim sendiri memang basicnya adalah entrepreneur. Nabi besar kita entrepreneur. Oke. Marketer juga terbaik ya kan. Orang branding terbaik tuh Nabi Muhammad. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan buat podcast yang meledak, bombardir. Karena hari ini saya bersama dosen saya, dosen kewirausahaan yang ngebuat banyak pola pikir saya, mindset, serta otak saya bisa meledak ketika membicarakan atau berbicara dengan Bapak ini. Baik, saya sama dengan Pak Eka. Ya. Bapak, gimana kabarnya Pak? Sehat. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja Pak ya. Gak usah lama-lama kita ya. Boleh. Oke. Gimana? Apa yang bisa kita diskusi ini? Kira-kira kita bakal diskusiin tentang kewirausahaan Muslim. Okay. Nah, gimana gitu kan. Banyak kita lihat fenomena yang luar biasa. Seseorang misalnya Muslim gitu kan. Dia wirausaha nih. Wirausaha. Tapi pasti bisa kita patokin yang dia dagangin pasti kalau nggak zikir, sajadah, kurma gitu kan. Apakah kewirausahaan itu sementok dan sebatas itu aja seorang kewirausahaan Muslim, kewirausahaan syariah, istilahnya gitu. Oke. Ya kadang-kadang memang antara Muslim sama entrepreneur atau disebutnya Muslimpreneur lah ya. Antara sebelumnya juga Muslim tapi dia berhijrah dan setelah berhijrah misalnya tadinya dia anggap kerja di satu tempat yang nggak boleh misalnya, bukan yang nggak boleh, yang mungkin tidak diperbolehkan, dan kemudian dia keluar, kemudian dan sekali keluar juga sekalian berhijrah tentang agama, ya, kemudian juga akhirnya menjadi entrepreneur atau ya bisa disebutnya hijrahpreneur lah. Dia berhijrah juga menuju ke tempat yang lebih baik, tapi juga sembari menjadi entrepreneur. Nah, cuman pada saat waktu hijrahpreneur ini memang atau hijrahpreneur ini dia berhijrah di agamanya, tapi kan entrepreneur itu masalah entrepreneurship. Entrepreneurship itu kan keilmuan. Makanya kalau sekarang juga kan di kampus juga kan dijadikan mata kuliah wajib gitu loh. Dijadikan mata kuliah wajib. Ingat saya zaman saya kuliah 2000-an awal itu mata kuliah pilihan. Dan sekarang jadi mata kuliah wajib di semua jurusan. Di semua jurusan, bahkan di kedokteran juga mungkin ada mata kuliah kewirausahaan. Artinya apalagi di manajemen, apalagi di jurusan memang jurusan bisnis, lebih diperdalam. Artinya pada saat orang masuk ke entrepreneur, maka dia harus mempunyai jiwa entrepreneurship, dan bukan cuma itu juga, tapi juga ilmu entrepreneurship. Jadi kalau nggak punya ilmu entrepreneur, tapi dia baru keisi dari basic agamanya, ya susah. Akhirnya dia nggak tahu market, susah opportunity-nya. Akhirnya dia cuma mungkin ATM doang, amati tiru modifikasi yang sudah ada, yang sudah adanya, tapi dia ya baru masuk level perdagangan lah. Perdagangan. Dia beli bahan ya kan, nilai tambahnya kecil langsung dijual. Nah di bisnis itu kan kalau kita ngomongin entrepreneur, gimana caranya supaya bisa di scale up dan juga sustainability. Bisa digedein tapi juga tahan lama. Oke. Jadi bukan cuman turnover barang doang, tapi gimana bisa dibesarin, ada prospek dibesarin, tapi juga selain dibesarin, tapi dia juga bisa sustain atau bisa tahan lama lah. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Nah, pada saat kita nggak punya ilmu entrepreneur, maka biasanya setahun 2 tahun doang. Terus berhenti. Ya umurnya. Umur bisnisnya. Umur bisnisnya cuma brandnya setahun 2 tahun doang. Dan kita ngelihat sekarang fenomena itu banyak banget. Dan tadi hubungan antara Muslim dan entrepreneur. Di Muslim sendiri memang basicnya adalah entrepreneur. Nabi besar kita entrepreneur. Oke. Marketer juga terbaik ya kan. Orang branding terbaik tuh Nabi Muhammad. Yang mungkin pertama kali yang dapat julukan Al-Amin. Nggak no trust issue ya kan. Oke. Yeah. Nggak ada yang punya trust issue ke dia gitu. Nggak mungkin dia bohong. Semua orang udah ngakuin dia kalau ngomong jujur gitu. Dan itu kan branding, itu positioning gitu. Benar. Sampai kapanpun dia positioningnya ya Al-Amin. Makanya kalau berarti kan pebisnis itu
Kalau ngomongin pebisnis ya harus human spirit. Human spirit apa substansinya? Kejujuran. Kalau nggak jujur susah. Jujur itu kalau di bisnis, tapi ada kalau di bisnis ada ininya. Artinya gini, kalau barang kadaluarsa jangan dijual. Makanya kenapa pemilihan bahan bakunya harus bagus. Tapi dijual mahal ya bagus. Ya dijual memang harus semahal mungkin. Oke. Asal ada pembelinya. Gitu loh. Iya. Kalau nggak ada pembelinya dimurahin. Misalnya kayak mall kalau lagi sepi diskon ya kan? Diskon. Atau misalnya ya kalau misalnya lagi sepi ya flash sale atau apa ya kan? Tapi kalau lagi rame ya ditahan harganya. Toh permintaan makin meningkat juga. Kalau permintaan meningkat ya naikin harganya. Standarnya kan seperti itu. Gitu loh. Nah makanya di muslim sama entrepreneur, kalau di agamanya kita sendiri, di muslim sendiri memang dianjurin untuk berbisnis dan juga jago branding. Jago brandingnya tadi bukan pencitraan ya. Pencitraan kan kayak dibuat-buat gitu ya. Tidak seperti aslinya. Tapi di Islam itu enggak. Ya Al-Amin itu ya Nabi Muhammad mau dimanapun di rumah di mana-mana tetap bisa dipercaya sama keluarganya. Terbukti kan sama istrinya, sama anaknya tetap disebut ayah yang jujur. Benar. Di luar ayah yang jujur sama sahabatnya yang jujur, sahabatnya yang jujur, sama kliennya pebisnis yang jujur, sama umat-umatnya jujur juga. Artinya sebenarnya ya agama kita, agama Islam sudah menganjurkan dari Nabi besar Muhammad SAW untuk menjadi entrepreneur. Nah, tinggal kan masalahnya kan kalau zaman dulu kan nggak ada mata kuliah entrepreneurship. Benar, nggak ada. Nah, sekarang ditambah plus kompetisinya beda. Mungkin zaman Nabi Muhammad dulu penduduk Indonesia enggak 7,8 miliar. Mungkin cuma 500 jutaan. 1.400 tahun yang lalu. Sekarang penduduk dunia 7,8 miliar. Beda kompetisinya. Beda budaya juga. Beda budaya. Jadi kalau semakin kompetisi ketat, ilmunya semakin baru. Apalagi kalau kita kan berperangnya online dan offline di bisnis. Kompetitor di online dan kompetitor di offline. Ada yang di offline doang kompetitor tapi di online enggak ada. Ada yang dua-duanya ada. Jadi kita kalau misalnya pengen nge-branding sama kayak kamu. Kamu ada ada Instagram, ada TikTok. Dua profil yang berbeda. Di TikTok mungkin lebih mace, di Instagram lebih filosofis. Oke. Nge-brandingnya kan beda-beda tuh. Beda-beda. Di Facebook sebagai teman yang baik. Misalnya kalau ada, nggak mungkin sih kamu ada Facebook sih. Ya jarang lah. Kalau Facebook itu sumuran saya lah. Ada. Ya, saya udah ada Pak. Ya tapi nggak. Ya ada tapi nggak aktif lah. Aktif. Gitu. Oh aktif juga. Aktif Jual beli. Salah satunya. Salah jual beli. Kalau yang suka jual beli di Facebook aktif. Di Twitter beda lagi. Di TikTok mace, di Twitter kan nggak bisa mace. Iya. Gitu loh. Jadi kamu bayangin sekarang bisnis juga kan harus ada di Twitter, harus ada di TikTok, harus ada di IG, harus di tempat. Bayangin. Tapi satu, makanya entrepreneurship sama agama, ilmunya harus kontemporer, harus modern gitu ya, harus update lah, update karena sesuai sama zaman, artinya harus relevan. Tapi filosofisnya harus dari agama. Ya tadi, Al-Amin tadi. Oke. Al-Amin mau di apa? Di semua tempatnya, mau kamu di kampusnya, mau kamu di luar kampus, mau misalnya di rumah. Makanya kamu suka kemarin kasus apa? Saya tuh kemarin yang heboh kasus Dandi ya. Dandi. Rafael Alun teh anak pajak yang budiman lah. Nah, kan ada temennya tuh, ada 3 tuh, Shishen. Shishen ini ikut terciduk juga karena dia yang katanya memprovokasiin gitu loh. Shishen ini case-nya ibunya ngomong kayak gini, saya ingat. Kata pengacaranya. Shishen ini kalau di rumah anak yang baik. Ya kan? Oke. Brandingnya anak yang baik di rumah. Ini bukan cuma dia nih, ini salah satu contoh, tapi banyak terjadi di luar. Si Shian ini di rumahnya baik.
Pas di luar ya, kelakuannya kan berbeda sama yang kayak di dalam rumah. Ibunya kecewa dong. Iya. Ternyata baru tahu, nggak nyangka, gitu kan? Di rumahnya baik brandingannya, nggak holistik dia branding. Nabi Muhammad itu holistik. Mau di dalam sebagai ayah yang jujur, sebagai ustadz, misalnya sebagai pemuka agama pada saat itu jujur, sebagai pemimpin pemerintahannya juga sama, sebagai klien bisnisnya sama, sebagai teman kecilnya juga ngomong sama. Dari teman kecilnya nggak ada yang berubah-ubah gitu. Iya benar. Nggak ada. Bahkan musuhnya juga ngomong alamin masalahnya. Kamu bayangin artinya kompetitornya ngomong alamin. Kalau di bisnis. Kan musuhnya juga ngomong alamin. Orang yang mau bunuh dia bahkan. Iya. Bisa dipercaya kalau dia. Tapi kan kalau kita lihatnya, kita nggak bisa. Ini kan capek. Kita ini punya wajah banyak. Otomatis capek dong Pak. Iya Capek karena nggak? emang kompetisinya berbeda. Jadi ya capek dong. Kamu kalau sekarang misalnya jadi kalau jadi kamu misal kamu punya pacar gitu kan, sebagai pacar kan sebagai pemimpin, tapi kalau kamu di rumah kan nggak sebagai pemimpin, kamu dipimpin oleh ayah. Pas waktu jadi pacar, misal kamu punya pacar, kamu kan sifatnya melindungi. Iya benar. Kalau di rumah kan kamu dilindungi. Iya. Gitu. Ayah kamu punya peran banyak. Di rumah sebagai pelindung, mungkin di luar kita nggak tahu juga apakah dia pemimpin atau bukan. Di luar mungkin dia berjibaku, ya nggak tahu mungkin sampai berdarah-darah kali, kamu nggak ada yang tahu. Tapi kan itu tukaran benefit gitu. Kayak misalnya kalau di rumah kita ada benefit dari ayah misalkan, salah satunya uang. Kalau sama pacar mungkin ketenangan, apa segala macam, bicara gitu kan, curhat. Iya, kalau semuanya sama orang gitu kan, gitu sulit Pak. Gitu. Iya, Kira-kira semuanya kalau kita ngomongin benefit, lagi-lagi balik ke prinsip cost and benefit. Cost and benefit. Tapi makanya tadi, entrepreneur sama agama tadi. Ya, agama ini kan benefitnya kan surga. Iya kan? Cost-nya adalah sacrifice, pengorbanan, kewajiban. Dan gak usah nanya-nanya kenapa harus sholat ya kan? Sebenarnya kan? Ya emang udah diwajibin ya udahlah. Sebenarnya banyak ngabisin waktu juga. Kita kan jamaah, bukan saya. Kalau saya sih suka ya udahlah. Kalau apa kata Allah ikutin aja. Nggak usah ditanya-tanya juga. Saya juga kalau ke dokter misalnya disuruh mangap, kenapa harus mangap? Kenapa ini 2 kali sehari obatnya? Kenapa harus buka baju? Kenapa harus ini? Kalau nggak dokternya indit mana lah gitu lah. Nggak susah, pusing pasti gitu kan? Banyak nanya. Pasti. Nah daripada saya nanti diusir sama Allah juga kemana? Udah ustadznya juga pusing mungkin ditanya-tanya. Karena pertanyaannya yang berupa perintah. Kalau perintah ya udah. Kecuali yang memang hilafiah. Kecuali yang bisa didiskusikan, yang kontemporer lah. Ya kan? Kalau udah subuh 2 rakaat ya nggak usah ditanya kenapa nggak 3 atau 4. Ya kalau misalnya saya nih Pak, ini ada bisnis nih, saya udah melihat, udah pasti dan udah jelas. Contoh, saya punya klub. Contoh kan ya klub. Klub apa ini? Klub bola? Klub malam. Klub malam. Soalnya ada klub bola juga soalnya. Klub malam nih kan. Loh, tapi saya berbisnis. Tapi target market saya bukan untuk agama Islam. Nah ini kan ceritanya backstory-nya ada. Agama Islam juga boleh. Kalau itu klub malam emang kenapa? Ya klub kalau nggak ada alkoholnya. Kan tergantung. Kamu mau bikin klub malam, kalau nggak ada alkoholnya kan boleh-boleh aja buat muslim. Ya orang joget-joget kan kontra. Joget-joget. Iya kan pasti di klub malam. Iya makanya lagi-lagi. Kalau joget-joget nggak beralkohol, kalau menurut saya, lagi-lagi beda-beda ya. Tapi kan itu hilafiah maksudnya. Iya hilafiah. Ya ada yang ngomong itu saklek ya terserah lah mas ya. Ya udah nggak usah. Tapi kalau yang alkohol nggak ada yang saklek, nggak ada yang hilafiah. Udah jelas, pasti. Jelas. Nah kita kan ngomongin yang saklek. Nah kalau kamu bikin tempat dugem nih, dugem nih, dunia gemerlap nih. Oke. Nggak ada alkoholnya, semuanya tertutup auratnya. Boleh atau nggak? Mustahil seperti itu Pak. Mustahil tertutup. Kenapa? Ya nggak mungkin orang dapat datang ke tempat dugem itu tutup aurat gitu. Itu sama kayak kafe, cuman dibentuk tempat dugem. Makanya kalau kamu datang ke kafe banyak lagu dugem juga. Iya benar. Iya. Gitu. Makanya sebenarnya harusnya muslimpreneur bikin tempat dugem tanpa alkohol
semuanya healthy juice ya kan, healthy drink, Oke. ya kan. Mau musik sekeras apapun, jangan ada yang kalau ada azan dia berhenti. Oke. Tapi kan kalau udah malam nggak ada azan subuh. Oke. Tutupnya jam 3-in aja gitu. Tapi yang buat lalai. Gitu kan? Lalai apa? Kan nggak ada jam sholat, bukannya habis sisa. Dan Lalai apa? lalai Pak. Lalai apa? Istirahat. Hah? Istirahat. Menjaga badan. Gini, Nah. buat orang ada kamu gini, Ya. buat orang ada yang kamu istirahatnya tidur. Oke. Ada yang orang istirahatnya dagang. Oke. Ya benar. Ada yang orang istirahatnya baca buku. Dan masing-masing kebutuhan orang beda. Makanya itu di situ ada bisnis. Jadi Kamu nggak suka pete, saya penggemar pete berat. Oke. Kan nggak boleh saya paksain kalau di bisnis kamu harus suka pete atau enggak. Oke. Lebih bolehnya cuma diedukasi doang. Edukasi. Nih kalau pete ini bagusnya gini nih. Kamu kira-kira nanti ada permintaan tentang pete enggak? Tapi nggak boleh dipaksain. Kalau pemaksaan namanya penjajahan. Penjajahan. Makanya segala sesuatu yang peraturannya dipaksakan tanpa mengkonfirmasi balik ke market gitu, itu penjajahan. Kalau penjajahan kan semuanya harus nurut, Harus paksain. harus dipaksain. Dan harus satu Tapi yang kalau di benar. bisnis kan nggak boleh. Kalau di bisnis nggak boleh. Dan tadi definisi istirahat aja kan buat sebagian orang itu pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Dan buat kita yang di bisnis, makanya kalau entrepreneur itu harus open mind, nggak boleh memaksakan. Karena market itu luas masalahnya. Market itu luas. Dan misalnya gini, saya kan punya coffee shop gitu ya. Oke. Udah mau 11 tahun nih. Di bulan Ramadan kita ngomongin Muslimpreneur. Kalau buat saya sih Muslimpreneur memang harus open mind. Open mind banget. Dan memang kita harus ngelihat market itu memang beda-beda. Karena kita juga ngomong kan, kita harus tahu manusia itu diciptakan berbeda-beda. Manusia itu dididik dari berbeda-beda orang tua. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Bahkan satu agama, satu suku, satu keluarga, adik kakak gitu ya. Bisa beda idealisnya. Oke. Padahal dari bapaknya ditanam idealisnya ini terpecah tuh. Karena terinfluence sama sekolah, sama tontonan dia. Yang satu drakor, yang satu Hollywood, ya beda idealisnya. Oke. Nggak mungkin sama. Yang satu suka nonton Turki, Usmani, ya kan? Beda tuh. Punya anak 3 beda-beda tontonannya aja, beda-beda sekolahnya aja beda. Pasti beda, nggak mungkin sama. Padahal bapaknya udah ngomong satu idealis. Tapi nanti terpecah. Nah, kita harus tahu sebagai customer, yang penting mereka punya niat baik sama-sama muamalah. Kita dapat uangnya, tapi mereka dapat benefitnya. Yang nggak boleh itu kan kita dapat uangnya, mereka nggak dapat benefit. Artinya kita jual barang yang jelek karena HPP-nya rendah. Tapi kita jual barang yang mahal. Walaupun dia mau. Karena ketipu sama kita. Sewaktu-waktu kita pasti dihisap di dunianya kalau ketahuan branding kita jatuh. Dan hisap di dunianya di akhirnya lebih parah. Jelas. Makanya kalau ya saya kan Muslimpreneur juga. Termasuk Muslimpreneur, Muslim lecturer ya kan. Karena ngajar juga. Saya yakinnya gini. Kan katanya kejarlah dunia seperti kamu hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seakan-akan mati besok. besok. Dan ada juga kalau kamu genggam dunia, akhirat belum tentu dapat. Kalau genggam akhirat, dunia akan dapat. Saya nggak tahu itu pepatah siapalah. Oke. Yang keduanya itu saya nggak terlalu setuju. Gak terlalu setujunya artinya gini. Genggamlah dunia, kamu akhirat belum tentu dapat. Genggamlah akhirat, kamu pasti dapat dunia. Oke, kita breakdown lah. Oke. Ini kan pribadi saya. Iya, pribadi Bapak. Jadi pokoknya yang mendengarkan juga boleh setuju, boleh enggak. Tapi buat saya, kalau kamu kejar dunia, tinggal ngomong satu kata kuncinya, karena Allah. Oke. Maka kamu pun juga pasti dapat akhiratnya. Genggamlah dunia karena Allah. Ya kan di bisnis. Kamu nyari duit, kamu gak tidur-tidur karena siapa? Kalau kamu karena pengen liburan, karena pengen
nanti foya-foya, ya iya kamu gak dapat akhiratnya. Tapi kalau kamu kaya, kamu pengen bisnis ini bagus, Oke. naik berkali-kali lipat, tapi karena Allah, kan tergantung niatnya. Kamu mau kaya gara-gara siapa? Karena siapa? Karena Allah atau enggak? Kamu menikah karena Allah atau enggak? Maka saya punya keyakinan nanti di akhirat juga saya dapat amalnya. Karena saya nggak tidur, saya menghabiskan keluarga, saya bahkan agak ngorbanin keluarga. Bukan karena bisnis saya, tapi karena Allah. Ikhtiarnya memang akhirnya nggak tidur-tidur. Susah tidur, bahkan susah makan, stres kepala misalnya. Tapi itu worth it karena siapa? Ya karena Allah gitu. Yang keduanya, kalau kamu genggam akhirat, dunia didapat. Kalau kamu genggam akhirat, bukan karena Allah. Karena social pressure. Dapat gak akhiratnya? Sulit mah. Kan tergantung udah tobat Pak. Kalau udah tobat. Kan ini kan berarti kan ngomongnya karena siapa? Mau genggam dunia atau genggam akhirat, kan tinggal karena siapa? Alasannya apa? Karena Allah atau bukan? Mau dapat kejar dunia, genggam dunia atau genggam akhirat, kan cuma satu kata kuncinya, karena Allah doang. Karena Allah. Artinya mau genggam dunia, mau genggam akhirat sama aja. Karena Allah. Karena Allah. Tapi kalau pebisnis kan harus genggam dunia. Iya pasti. Harus. Harus genggam dunia. Kalau Ustadz harus genggam akhirat. Dunia juga Pak? Iya dunia. Enggak. Genggam akhirat. Nanti dunianya ngikutin. Karena dunianya kita-kita yang support. Gitu. Oke. Iya. Oh, kalau nggak ada yang genggam dunia, yang genggam akhirat nggak bisa hidup Pak ya? Pemuka agama, pebisnisnya nggak support ya susah dong. Kan memang harus bagi tugas. Iya benar. Nggak semuanya tuh harus jadi ustadz ya Pak ya? Iya. Kan kita tahu ranah kita di mana. Oke. Iya kan? Kita kan tahu apa bisa nggak jadi imam taraweh? Saya nggak bisa ya. Udah berarti susah kemungkinan jadi ustadz. Kamu jadi gitu. Pintu yang lain mungkin. Pintu yang lain. Udah kan masih banyak. Pintu surga kan banyak. Banyak. Karena nggak dijabarin aja semua. Nggak dijabarin. Dan emang ya belum saklek juga lah. Iya benar. Belum runut banget lah. Belum runut. Cuman yang runutnya apa? Bukan runut. Cuman yang pastinya apa? Karena Allah. Itu intinya ya. Tauhidnya ya. Tauhidnya. Karena Allah. Imannya karena Allah. Tapi ngedapatin karena Allah itu sulit mungkin ya. Karena dasarnya entrepreneur keuntungan duit. Benar kan Pak? Iya. Kaya. Karena siapa? Buat siapa? Karena siapa dan buat siapa? Ngedalamin karena siapa buat siapa itu kan perlu waktu. Bisa langsung datang. Gini misalnya contoh. Bisnisnya mau langgeng. Ini karena Allah nih. Nanti kalau udah bagus nih, gue bikin pesantren nih. Gue pengen bahagian bokap nyokap. Oke. Gue pengen kasih bonus yang banyak buat karyawan. Oh gue pengen bahagian istri gue nih. Semuanya karena Allah. Anjuran agama semua. Allah yang nyuruh. Iya. CSR menuju, kalau CSR itu biasanya pebisnisnya. Bisnisnya, perusahaannya, korporatnya. Nah si foundernya itu dia butuh brand juga. Namanya filantropi. Filantropi itu manajemen. Filantropi itu bisa ngasilin uang lagi. Makanya konsep Islam sama filantropi itu beda. Kalau filantropi itu bisa ngasilin uang lagi. Dari brand image-nya itu? Ya iya dong. Misalnya saya filantropi membuat virus misalnya. Antivirus. Saya membuat satu sistem nanti buat masyarakat. Tapi masih di bawah yayasan saya. Kemudian banyak yang beli nih. Karena saya orang yayasannya, ya udah. Ya ada perputaran di situ dan saya masih bisa dapat keuntungan. Entah itu mempengaruhi brandingan saya yang ke brand utamanya. Kalau di Islam kan lebih diprioritasin kalau kamu ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Oke, ikhlas. Artinya nggak ada hubungan sama project utamanya atau bisnis utamanya. Nah beda lagi nanti kamu ngelakuin manajemen filantropi. Apa yang dilakukan sama Bill Gates, apa yang dilakukan Warren Buffett. Itu mereka bikin foundation. Dan foundation itu salah satu basis untuk kejayaan bisnisnya. Tapi memang bertugas di sosialnya. Sekarang gini,
Kalau terutama di brand-brand luar negeri. Kalau brand-brand luar negeri itu kalau kamu nggak cinta alam, kamu nggak greeny gitu ya, green banget gitu ya, kamu nggak sayang sama planet, bisnis kamu jelek pasti. Makanya salah satunya dibikinlah filantropi ini. Bahwa foundernya itu cinta sama alam, sayang sama planet, ya kan? Jadi mereka tahu, oh iya brand ini itu ngejagain planet kita juga. Karena dia tetap butuhnya hablum minanas juga. Niat terakhirnya ya kalau dia Islam niat karena Allahnya, ya kalau dia Muslim ya mungkin ada juga. Yaitu niat masing-masing. Yang tahu niatnya, makanya kita nggak bisa ngejudge orang juga. Kalau dia Muslim, oh ya dia bikin gini, ya karena Allah, ya kita yakin aja dia niat karena Allah. Yang penting kan kalau ini kan mau bisnis buat kita. Kalau yang lain terserah mau niat Allah atau apa karena siapa gitu. Gitu. Kalau yang filantropi itu memang, tapi di Indonesia ya belum. Di Indonesia itu belum bisa. Filantropi itu belum kita brand-brand yang mendekati pecinta sayang sama alam, cinta sama planet belum terlalu dihargai. Karena peradaban kita belum masuk sampai sana. Dan itu biasanya negara-negara maju. Mungkin nasihat Pak sebagai penutup podcast kita udah 30 menit. Untuk mahasiswa mungkin ya, tujuannya untuk mahasiswa yang jadi seorang wirausahaan maupun wirausahaan syariah. Mana nasihatnya untuk mereka? Wah, saya nggak tahu kalau syariah sih. Syariah itu kan berbisnisnya dengan syariah ya. Apalah Muslim planner, ya, Muslim planner lah. Ya, satu yang dipastiin ya karena Allahnya tadi. Jadi niat kita karena ibadah, karena Allah. Berkorban, cari uang yang banyak, cari ide yang bagus ya kan kalau di bisnis. Kemudian cari problem solving buat market ya karena Allah. Bukan karena pokoknya dibikin aja karena Allah. Nanti Allah pasti bantu. Nah, memang tapi ilmunya harus yang modern. Kenapa? Karena harus relevan sama market sekarang. Harus ngikutin. Kalau ini saya pernah ngobrol sama Ustadz dulu. Ustadz mana nih Pak? Ya Ustadz lokal lah. Kamu tahu kan kalau di Al-Quran tuh ada di surat, saya lupa. Bukan Ustadz nih, An-Nazi'at kalau salah. Pokoknya kalau malam itu jadi selimut. Al-Mudatsir, ya, berkumul. Ya artinya dagang tuh jangan malam. Oke. Bisnis jangan malam. Karena malam itu buat istirahat, selimutmu. Jadi pagi itu memang untuk bisnis, untuk bekerja, ya standar lah ya. Malam itu memang buat istirahat. Kasian pecel lele, susah dagang pagi Pak. Pecel lele gimana? Susah. Lo tadi breakfast apa? Pecel lele? Mungkin ada. Kalau ada komentar ya di kolom komentar ya kalau ada ya. Saya udah pernah dengar belum? Loh, mana tahu? Ada yang breakfast pakai ikan pecel lele. Ini jadi modal bisnis. Pakai roti pecel lele, sandwich pecel lele. Emang makanya kan. Tapi itu dia yakin itu yang benar. Tapi saya yakin itu belum tentu benar. Menurut keilmuan Bapak? Menurut keilmuan saya dan menurut informasi yang saya dapat. Karena informasi dia kan lengkap, saya nggak lengkap. Wajar dong kalau nggak lengkap dong ya. Oh benar. Kalau nggak lengkap kayak sama kayak kamu di kelas saya. Pas kamu ujian, kalau kamu dapat nilai jelek, wajar. Wajar karena kamu mahasiswa. Kamu wajar. Lagi belajar. Kan kamu nggak, ya Allah Masya Allah, kamu tuh kenapa nilainya jelek? Kan nggak digituin. Karena kamu lagi belajar, ya wajar kalau nilai jelek dong. Wajar dong. Pak saya udah berusaha, tapi emang nilai saya belum sempurna 90 atau 85 atau bahkan 50. Ya udah saya udah ngeliat kamu merhatiin, tapi wajar kalau memang nilainya juga belum bagus. Kalau saya ngelakuin dengan cara saya yang kira-kira sesuai dengan informasi saya. Boleh salah. Menurut dia. Kan saya ngomong. Salah kamu kan menurut saya. Salahnya kan sama saya kan? Bukan sama kamu kan? Iya. Kalau kamu kan ngerasa udah bener-bener aja semua. Oh iya bener. Pas ngisi udah wah ini pasti bener nih. Wah cepet. Ternyata hasilnya 70. Kamu kan lah salah di mana? Menurut kamu udah bener semua. Yang nyalain kan saya. Nah ini juga sama. Saya nih
sampai malam. Tapi kata saya sampai malam karena Allah. Kalau zaman dulu mungkin karena listrik nggak ada, jarang. Nah sekarang masyarakatnya onnya di malam, ya kita ngikutin di malam. Kalau Bandung nih onnya di pagi semua nih, nggak dagang saya malam. Udah sampai gaya hidup dan gaya adab dan lain-lain. Oke, sudah panjang kita bicarain Pak. Makasih banget Pak. Siap, sama-sama ya Kal. Untuk penonton, ini podcast keluar batas, tapi masuk ke dalam inti dari fikir itu sendiri. Tulis di kolom komentar. Pertanyaan paling sulit, kita undang lagi Pak Eka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Yang ada di kolom komentar, tanyain yang paling sulit. Gak boleh ada yang marah tapi ini ya. Gak boleh marah. Jadi kita nggak bahas. Pokoknya kita open mind. Ini entrepreneurship kan, ya kan discussion kan ya. Discuss. Jadi nggak boleh ada yang apa. Ya kita open mind. Open mind itu semuanya saya mungkin salah, tapi Anda juga bisa salah. Gitu loh. Saya benar, Anda mungkin bisa benar. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke. Itulah salah satu quotes ya. Saya mungkin salah, tapi Anda juga bisa salah. Dan inilah podcast Pikir.